Good morning, Ma'am Fanny. My name is Ria Nursanti. I'm from weekend class semester 7 and this is my final test for interpreting. Semua orang pasti senang dan bahagia jika diberikan berkat, rejeki, kesempatan, dan anugerah. Tapi kadang bersama dengan hal itu akan ada juga ujian, akan ada juga hujatan, orang-orang yang mungkin tidak suka dan berusaha menjatuhkanmu dengan segala cara. Kadang pertanyaannya bukan apakah kamu siap untuk menerima berkat dan anugerahnya, tapi apakah kamu juga siap untuk menerima ujian dan cacian yang mungkin akan datang bersamanya. Karena bagaimanapun juga, tidak semua orang akan suka dengan kesuksesanmu. Tidak semua orang akan bahagia melihat kamu bahagia. Ya, di dunia ini lebih banyak orang yang senang lihat orang lain susah. Dan susah lihat orang lain senang. And that's life. We can't change that. Tidak semua orang akan menyorakimu ketika kamu berhasil. Tidak semua teman akan senang melihat kamu meraih kemenangan. Tidak semua rekan kerja akan bersuka cita ketika kamu dipromosikan dan naik jabatan. Tidak semua saudara ikut senang dan bahagia ketika kamu pindah ke rumah yang lebih mewah. Dan tidak semua followersmu menyukaimu ketika bisnismu lebih maju. Dan itulah hidup. Anugerah yang kamu terima bisa jadi membuat beberapa orang tidak suka. Dan akhirnya mereka menghina dan memfitnah. Tapi itulah ujiannya. Apakah kamu akan terganggu, marah, tersinggung? Apakah kamu akan membela diri atau bahkan menyerang balik? Atau kamu bisa lebih dewasa, tidak membiarkan suara-suara itu menghentikanmu. Kamu bisa lebih dewasa untuk terus berkarya. Kamu bisa lebih dewasa untuk tetap fokus akan tujuan dan misi hidup yang ada di depan mata. Percayalah, kalau kamu bisa lebih dewasa menghadapi fitnah dan hina, maka Tuhan akan mempercayakan kamu dengan anugerah demi anugerah. Jangan berkecil hati ketika kamu dibully. Jangan larut dengan kesedihan ketika kamu direndahkan dan dipermalukan. Jangan dendam ketika ada orang yang memperlakukan kamu dengan kejam. Jangan membalas ujaran kebencian dengan kebencian dan menjelek-jelek. When you are slandered and insulted, everyone must be happy and fortunate if giving blessings, sustenance, opportunity, and grace. But sometimes along with it, there will be tests and insult from people who may not like it and try to knock you down with everything. Sometimes the question, are you ready to receive God's blessing and grace? But are you ready to receive tests and insult that might come together? Because, however, not everyone will love your success. Not everyone will be happy to see you happy. Well, in this world, more people are happy seeing other people suffer, and suffering sees other people happy. And that's life. We can't change that. Not everyone will cheer you up when you are successful. Not all friends will like to see you reach victory. Not all college work will rejoice in dreams when you are promoted. Not all of your family are happy when you move to a more luxurious house. And not all your followers like you when your business is more advanced. And that's life. The grace you receive can make some people don't like you. And finally, they slander and insult you. But that's a test. Will you bother? Angry? And own it? Are you will defend yourself or even attack back? Or you can more mature. Don't let the voice stop you. You can stay more mature to continue work. You can be more mature to focus on goals and mission in life that is inside. Trust me, frantic you can be more mature and face slander and humiliation. So God will entrust you with grace for the sake of grace.
Don't get discouraged, hurt when bullied. Don't dissolve with sadness when you are despised and humiliated. Don't revenge when there are people who treat you cruelly. Don't repay speech hearted with hearted, and vilify no use. Silakan. Tidak akan ada gunanya. Jangan juga kamu membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Fokuslah dengan apa yang ada di depanmu. Kerjakan tugas yang sudah Tuhan percayakan di hidupmu. Keep shining, keep dreaming, and keep being good to people. Teruslah berkarya, teruslah menjadi berguna bagi sesama. Dan itulah yang akan membedakan kamu dengan mereka. Tahukah kamu, satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Si gagak ini berani sekali untuk duduk di atas badan elang dan mematuk lehernya. Namun elang tidak menanggapi sedikit pun. Dia tidak membalas dan juga tidak berkelahi dengan burung gagak. Apa yang dilakukan? Elang itu membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen. Dan sang elang bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Gagak itu melambangkan semua tantangan dan semua kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya tidak berada dalam hidupmu. Segala gangguan, segala opini yang menjatuhkan, penghinaan, fitnah, hal-hal yang mengganggumu, hal-hal yang mengusikmu. Dan kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan untuk melawan dan berkelahi dengan cara mereka yang pastinya akan menguras banyak waktu dan tenaga. Dan memang itu tujuannya, membuat kamu terganggu, mencuri perhatianmu, mencuri ketenanganmu. Atau kamu punya pilihan untuk menggunakan waktu dan tenaga itu untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Ya, berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu ketika kamu membiarkannya mengusikmu. Tapi kesulitan itu akan hilang ketika kamu memperbesar kapasitasmu. Ketika orang menjatuhkanmu, go higher. Ketika orang memfitnahmu, go higher. Ketika hidup menantangmu, go higher. Ketika kesulitan bertubi-tubi hadir di hadapmu, go higher. Terbanglah lebih tinggi dengan memperbaiki diri. Terbanglah lebih tinggi dengan bekerja lebih giat lagi. Terbanglah lebih tinggi dengan mendewasakan emosi. Terbanglah lebih tinggi. Don't let those words get into your mind and heart either. Focus on what is in front of you. Do the task that God has entrusted to your life. Keep shining, keep dreaming, and keep being good to people. Keep working, keep being useful to others. And that's what will differentiate from you from them. You know, the only birds that dares to pick an eagle is a crow. This crow dared to sit on the eagle's body and peck its neck. But the eagle didn't care. The eagle didn't reply, nor did he fight with the crows. What it did, the eagle opened its wings and began to fly high and higher and higher up. The higher the eagle flies, the harder it is for the crow to breathe. And finally the crow fell because of lack of oxygen. And the eagle can be free again. The same thing happened in our life. The crow symbolizes all challenges and all difficulties in life. People who shouldn't be in your life. All the distraction, all the disparaging opinions, insults, slander, things that annoy you. Things that annoy you, and you have a choice. You have the choice to fight and fight again in their way, which are definitely take a lot of time and energy. And that's the goal, to distract you, to steal your attention, to steal your peace. Or you have the choice to use that time and effort to fly higher and watch the distraction go away on their own. Well, stop wasting your time with the crow. Difficulties only bother you when you let them bother you. But those difficulties will disappear when you increase your capacity.
When people put you down, go higher. When people slander you, go higher. When life challenge you, go higher. When difficulties are repeatedly present in front of you, go higher. Dengan mendewasakan emosi. Terbanglah lebih tinggi dengan belajar tanpa henti. Terbanglah lebih tinggi dengan doa dan rasa syukur setiap hari. Terbanglah lebih tinggi dengan iman, harapan, dan kasih. Dan ketika kamu sungguh-sungguh melakukan hal itu, maka kamu layak untuk naik kelas, dan Tuhan akan terus membawamu naik ke atas. Fly higher by improving yourself. Fly higher by working harder. Fly higher by growing up your emotion. Fly higher by learning without stopping. Fly higher with prayer and gratitude every day. Fly higher with faith, hope, and love. And when you really do that, so you deserve to be graded, and God will keep going and take you up. Thank you, Ma'am Fanny.